Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sa'a. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti sengaja atau tidak sengaja, baik terang-terangan maupun tersembunyi, melakukan berbagai dosa atau maksiat. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kesempatan kepada para pelaku maksiat yang suka berbuat dosa agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah SWT akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang mau mohon ampun dan bertobat kepadanya. Siang dan malam Allah SWT membuka pintu tobat sampai nanti tobat itu akan ditutup tatkala orang itu mau meninggal dunia atau nyawanya sudah sampai di tenggorokan, atau tobat itu nanti akan ditutup tatkala sudah dekat dengan hari kiamat, yaitu ketika matahari terbit dari sebelah barat. Maka dari itu hendaklah kita selalu mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang sangat baik kepada kita. Beliau mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kalau kita ingin mengetahui maksud ayat ini, dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar. Katakanlah, wahai Rasul, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka dengan kesyirikan kepada Allah dan kemaksiatan. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya terhadap dosa-dosa kalian. Karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang bertaubat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi dosa-dosa siapa yang bertaubat, Maha Penyayang kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat baik pada kita. Beliau bertaubat pada Allah dan mohon ampun pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikianlah keadaan Rasulullah SAW, padahal beliau SAW telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tetapi Rasulullah SAW adalah hamba yang pandai bersyukur, pendidik yang bijaksana, pengasih dan penyayang. Semoga salawat dan salam yang sempurna dilimpahkan kepada beliau. Kemudian dalam Al-Quran Allah SWT menganjurkan agar kita semuanya bertaubat, mohon ampun kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 74.
Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertaubat pada Allah dan mohon ampun padanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, ini adalah termasuk hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, innaka mata'autani wa rajautani ghafartu laka ngalama kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, lau balagot dzunubuka ngana as-samai sumastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, innaka lau ataitani bikurobil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la taituka bikurobiha maghfirah. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mohon dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu yang lalu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai di awan langit, kemudian kau mohon ampun padaku, niscaya aku mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, dan kamu menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datangkan untukmu ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini hasan. Kemudian pengertian istighfar dan taubat. Istighfar adalah mohon dihapuskannya dosa-dosa dan dihilangkannya sisa dan dampaknya, serta mohon pelindungan dari buruknya dosa-dosa yang telah lalu serta agar ditutup. Dan taubat maknanya adalah kembali pada Allah dengan meninggalkan dosa-dosa dan mohon perlindungan dari apa yang dikhawatirkan di kemudian hari, dari keburukan-keburukan amalan, serta tekad untuk tidak kembali melakukannya lagi. Kemudian diantara manfaat kita bertaubat kepada Allah SWT dan mohon ampun kepadanya, yang pertama adalah dihapus kesalahannya dan dimasukkan ke surga. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah SWT juga berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 135 dan 136.
Kemudian di antara manfaat istighfar atau taubat kepada Allah SWT yang kedua adalah supaya beruntung, artinya memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang ketiga di antara manfaat istighfar dan bertaubat kepada Allah SWT adalah dicintai Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang dimaksud dengan at-tawwab adalah orang yang suka bertaubat. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan kita istighfar, mohon ampun pada Allah SWT adalah diberi kelapangan dan jalan keluar dari kesempitan, serta diberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan Imam Al-Auza'i rahimahullah ketika ditanya bagaimana cara beristighfar, beliau rahimahullah menjawab, hendaklah mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Artinya aku mohon ampunan kepada Allah. Kemudian di antara keutamaan kita istighfar atau bertaubat kepada Allah SWT adalah yang kelima, bagaikan tidak ada dosa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak ada dosanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 4250, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian pintu taubat ini akan selalu terbuka untuk memberikan kesempatan kepada para hamba-hambanya untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah SWT. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu fin nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'a samsu mim maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari, dan dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat atau kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian pintu taubat ini akan ditutup oleh Allah SWT, atau taubat ini tidak ada manfaatnya, yaitu ketika pertama orang tersebut akan meninggal dunia. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza dara adahumul mautu qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada mereka di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Kemudian yang kedua, pintu taubat akan ditutup oleh Allah SWT atau tidak ada gunanya, yaitu ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorhir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan ia menghasankannya. Kemudian yang ketiga, pintu taubat akan ditutup
atau taubat tidak ada gunanya, yaitu tatkala matahari telah terbit dari sebelah barat. Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a samsu min maghribiha, taballahu alaih." Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab jika matahari telah terbit dari barat, maka pintu taubat serta merta ditutup. Kemudian syarat-syarat taubat. Bagaimana supaya taubatnya ini diterima oleh Allah SWT? Yang pertama, dijelaskan bahwasanya taubat dari segala dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat itu terjadi antara hamba dengan Allah, tidak terkait dengan hak manusia, maka ada 3 syarat taubat. Yang pertama, hendaklah ia meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, menyesali atas perbuatannya. Yang ketiga, berniat teguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut selama-lamanya. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Adapun jika maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, maka taubat itu diterima dengan 4 syarat, yakni 3 syarat di muka, dan yang keempat, hendaklah ia menyelesaikan hak yang bersangkutan. Jika berupa harta atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa had atau hukuman atas tuduhan atau sejenisnya, maka hendaklah had itu ditunaikan, atau ia meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah atau menggunjing, maka ia harus mohon maaf. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun sholih ukhida minhu biqadri madlamati wa illam takun lahu hasanah akhudha min sayati sahibihi fahumila alaih." Siapa yang pernah berbuat aniaya atau dolim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau maaf pada hari ini, yaitu di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila ia memiliki amal solih, akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 2449. Dan ia wajib meminta ampun kepada Allah dari segala dosa. Jika ia bertaubat dari segala dosa, maka taubat itu diterima di sisi Allah, dan dosa-dosanya yang lain masih tetap ada. Kemudian di antara doa atau bacaan yang bisa dilakukan untuk bertaubat pada Allah atau mohon ampun pada Allah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya adalah contoh dari doa Nabi Adam alaihissalam, doa mohon ampun kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, maka jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Kemudian contoh lain adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di laut, di dalam ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Kemudian contoh lain adalah doa mohon ampunan pada Allah dan kasih sayang Allah. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 109. Kemudian di antara contoh istighfar dari Rasulullah SAW setelah sholat, beliau SAW membaca astagfirullah, 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 yang artinya aku mohon ampun pada Allah, aku mohon ampun pada Allah, aku mohon ampun pada Allah. Ini dijelaskan dari hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kemudian di antara kita membaca istighfar atau mohon ampun pada Allah adalah kita bisa mengucapkan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup dan yang mengayomi. Aku bertaubat kepadanya. Kemudian kita juga membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung padamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 6306 atau 6323. Contoh lain di antara doa mohon ampun dalam segala hal adalah Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khoto'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, berlebih-lebihan dalam perkaraku, dan apa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah diriku dalam kesungguhanku, kelalaianku, kesalahanku, dan kesengajaanku, yang semua itu adalah berasal dari sisiku. Ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa yang telah aku lakukan dan yang belum, dan dosa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkaulah yang maha mendahulukan dan yang mengakhirkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2719. Nah, ini adalah di antara doa-doa atau bacaan istighfar yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan ketika kita mohon ampun pada Allah atau beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan masih banyak lagi doa-doa lain dari dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan petunjuk pada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kita mohon pada Allah SWT agar kita selalu termasuk orang-orang yang mohon ampun pada Allah dan bertobat padanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT menerima taubat kita, menerima ampunan permohonan maaf kita kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berbahagia baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat, yaitu kita bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.